Kleng, Ci, kenapa Ci ngapa-ngapain Ci sama istriku? Gak mau tahu, sepokoknya serahkan uang yang kamu miliki. Hai Kumis, kembali lagi dengan saya, Hai Kumis. Oke, jadi seperti biasa, di sini di channel ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pembunuhan yang sedang viral saat ini. Teot, jeng. Pembunuhan berdarah dingin Kalibata City. Warning, episode kali ini ditujukan untuk penonton dewasa saja. Kebijaksanaan dari penonton sangat diperlukan. Oke, spoiler. Minggu ini akan ada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Nah, penasaran dengan aksi mereka berdua? Intro dulu ya. Tet, 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 tet. Jeretet, jet, jeng, 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 jeng. Rinaldi Harley Wismanu berumur 32 tahun ketika ditemukan meninggal. Sekilas background kehidupannya, dia ini tercatat sebagai mahasiswa sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada UGM di Jogja ya, angkatan 2006. Kemudian setelah lulus dari UGM, Rinaldi melanjutkan kuliah S2 di Tokyo University of Foreign Studies. Setelah dia menyelesaikan studi di Jepang, pria yang memiliki sapaan akrab Ren ini hijrah ke Jakarta. Dalam perjalanan karirnya, pekerjaan terakhir Rinaldi sebelum meninggal adalah sebagai manajer HRD perusahaan kontraktor PT Jaya Obayashi. Jadi, korban ini adalah terkenal sebagai siswa yang brilian dan mahasiswa yang pintar di sekolahnya atau di kampusnya. Sementara kedua pelaku adalah kekasih yang masih berumur 27 dan 26 tahun. Kita panggil dia si Laili dan Fahri ya. Nah, tahun sebelumnya ternyata mereka ini sudah pernah memiliki kasus skandal yang sudah viral di mana Laili diketahui merebut Fajri dari istri sahnya. Tersangka Laili Atik Supriyantin sudah match dengan korban selama 1 tahun melalui aplikasi Tinder. Tahu kan ya, aplikasi yang untuk match-matchan itu buat nyari temen. Tapi sebulan sebelum kejadian, mereka berkomunikasi lagi semakin intens. Setelah tersangka Laili berhasil berkenalan dengan korban dan sudah dekat, keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi di daerah Juanda, Jakarta Pusat. Dari sana, mereka akan menuju apartemen Pasar Baru Mansion yang telah disewa keduanya dari tanggal 7 sampai 12 September. Pada tanggal 9 September, tersangka Laili ini dan korban bertemu di kopi kenangan di stasiun Juanda. Lalu setelah mereka ngobrol-ngobrol, mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen yang sudah mereka sewa ini untuk, ya kalian tahu lah ya. Korban dan tersangka Laili lalu masuk ke dalam apartemen. Namun di sana rupanya ada tersangka Fajri yang telah lebih dulu masuk ke unit apartemen yang disewa Laili. Jadi, kira-kira si Laili dan si Fajri ini sudah merencanakan akan menyebab korban. Jadi, pada tanggal 7 sampai 8 September, mereka sudah mempersiapkan apartemen tersebut untuk merencanakan aksinya. Si Fajri bersembunyi di kamar mandi sambil memantau gerak-gerik kekasihnya bersama dengan si korban. Saat itu, Laili dan korban pun tiba di kamar hotel. Di dalam kamar, Laili dan Rinaldi ini sempat berhubungan badan. Kemudian, kemungkinan si Laili ini mengalihkan perhatian korban, sehingga saat tersangka Fajri yang sudah intip-intip nih dari tadi keluar, si korban tidak menyadarinya. Yang terjadi adalah si Fajri memukul kepala dan menindih dada korban. Tak cukup, kepala korban pun dihantam lagi menggunakan batu. Plak, plak, lalu dadanya ditusuk pluk, menggunakan gunting. Kata polisi, barang-barang itu memang sudah dipersiapkan oleh si pelaku. Jadi, mereka ini benar-benar sudah berencana untuk menggasak harta korban ya. Karena diketahui kedua pelaku ini adalah seorang pengangguran. Saat itu, korban masih dalam keadaan sadar. Tersangka Fajri kemudian meminta sejumlah uang kepada korban dengan dalih telah menodai kekasihnya. Woi, Kleng, Ci, kenapa Ci ngapa-ngapain Ci sama istriku? Gak mau tahu, sepokoknya serahkan uang yang kamu miliki, Kleng. Nah, tapi si korban menolak, sehingga akhirnya dianiaya lagi. Si Rinaldi diperas oleh tersangka. Jadi, posisinya saat itu
dia sedang ditindih oleh salah satu tersangka, jadi dia nggak bisa gerak gitu. Tapi korban menolak untuk menyerahkan uang yang dimiliki. Karena sudah tidak diberi uang, korban dianiaya terus-terusan. Jadi sadis banget si Fajri ini udah Kle. Tersangka Fajri ini sudah menusuk punggung korban sebanyak 8 kali. Wih. Kemudian setelah ditusuk 8 kali di punggungnya, tersangka Laili kembali menanyakan PIN handphone. Udah bang, kasih aja PIN passwordnya daripada semakin parah tuh bang. Itu kali ya si Laili ini. Karena di bawah tekanan dan aniayaan pasti sakit itu si Rinaldi. Passwordnya akhirnya diberikan. Namun sayangnya tak lama setelah passwordnya diberikan, si korban meninggal di apartemen Pasar Baru Mansion tersebut. Jadi yang pertama minta uang itu si Fajri. Kemungkinan si Rinaldi ini emang tidak bawa uang cash. Jadi dia nanya PIN korban dan juga si korban ini nggak ngasih tahu. Setelah menerima 8 tusukan, si Laili yang nanya lagi passwordnya. Nah, setelah diberikan, korban itu meninggal dunia. Klik, kasihan kali ini. Udah nih, mereka udah dapat PIN, tapi ini mayatnya mau diapain? Karena si Rinaldi meninggal. Akhirnya si kedua tersangka ini menyeret jenazah korban ke kamar mandi. Wajah korban ditutup menggunakan baju, sedangkan kakinya diikat menggunakan tali rafia. Kenapa diikat lagi ya? Apakah mereka tidak yakin kalau si korban sudah meninggal? Suspicious. Tersangka kemudian meninggalkan jenazah korban di kamar mandi selama 3 hari untuk jaga-jaga biar nggak ada yang lihat gitu. Jadi taruhnya itu di kamar mandi. Karena telah mendapatkan akses rekening korban, kedua tersangka lantas menguras harta korban. Para pelaku mengambil isi rekening korban di sebuah ATM yang berada di daerah Tanjung Barat. Dari sana, mereka lalu membeli peralatan untuk memutilasi korban, berupa gergaji, pisau daging, pasar minggu belinya. Selanjutnya, kedua pelaku ini membeli emas dan sebuah motor di daerah Kramat Jati. Kalau mereka pinter nih, harusnya mereka beli saham aja, ya kan? Ya nggak? Yang ngerti saham, komen. Setelah menguras isi rekening korban yang dengan total 97 juta rupiah, jadi setelah diinterogasi polisi, ternyata kedua pelaku ini rencananya itu untuk menghabiskan, menguras semua harta si korban ini. Dan si kedua pelaku ini sebenarnya tidak tahu berapa exactly jumlah uang yang dimiliki oleh si korban. Tapi hari itu mungkin udah mencapai limit, cuma bisa dibelanjakan totalnya 97 juta rupiah. Pada tanggal 12 September, si pelaku kembali lagi ke apartemen yang di Pasar Baru itu untuk memutilasi korban. Proses mutilasi korban ini diketahui terjadi pada 12-13 September 2020. Jadi awalnya si pelaku bingung gimana caranya memindahkan mayat ini biar nggak ketahuan. Akhirnya kepikiranlah mereka untuk memutilasi mayat korban. Setelah memutilasi mayat korban menjadi 11 bagian, tubuh korban kemudian dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam 2 koper dan 1 ransel untuk dibawa ke apartemen di Kalibata City. Bercak darah pun berceceran di apartemen tersebut. Untuk menghilangkan jejak, mereka juga membeli spray baru dan cat warna putih untuk mengecat bercak-bercak darah di tembok biar nggak ketahuan gitu loh kali. Karena konteksnya nih apartemen ini dia itu nyewa, bukan apartemen punya mereka. Jadi ini mayatnya sudah 3 hari, terus dipotong-potong. Pasti udah agak sembriwing gitu loh. Baunya sembriwing ya. Jadi biar nggak bau, jenazah korban ini si pelaku sempat menaburi koper dengan bubuk kopi. Si Fajri menaburkan kopi di ransel dan juga di koper. Dan juga disemprot-semprot tuh pakai pengharum ruangan. Ya. Biar sekalian seluruh kamarnya itu hilang gitu. Jadi kayak normal, hilang. Tidak terjadi apa-apa. Dan kasus selesai. Belum ya. Jadi ini baru di Pasar Baru. Kan judulnya Kalibata City, bukan Pasar Baru. Rencananya, koper dan ransel yang berisi tubuh korban ditempatkan sementara di Kalibata City. Lalu, si kedua pelaku menyiapkan 1 lubang galian untuk mengubur korban di rumah kontrakan mereka di daerah Cimanggis, Depok.
Di rumahnya saat itu mereka sudah gali lubang dengan menggunakan cangkul. Nah, tapi apes niat kedua pelaku akhirnya gagal. Setelah keduanya diamankan oleh polisi pada Rabu 16 September 2020, pada siang hari. Kisah penangkapan pelaku ini juga ternyata nggak begitu mulus karena si Fajri hampir kabur saat didatangi oleh pihak kepolisian. Dua pelaku sempat kabur dengan cara berlari ke atap rumah. Jadi kebetulan rumah mereka ini bisa naik ke atas genting gitu. Tapi ternyata di bawah itu sudah dikepung dengan petugas yang laki-laki cuma pakai handuk. Tapi di tangannya itu udah diborgol gitu. Itu kata seorang saksi yang kebetulan lewat pas kejadian. Lalu bagaimanakah kejadiannya? Kok mereka bisa tertangkap? Setelah mereka memutilasi mayat korban yang sekarang sudah berusia 3 hari, si pelaku mikir nih, ini mayat mau diapain ya? Secara sewa apartemen di Pasar Baru kan udah habis. Jadi kayaknya rencana mereka ini belum matang ya, karena mereka belum tahu ini mau buang mayat ini kemana. Atau sebenarnya mereka nggak memikirkan untuk membunuh? Nggak tahu juga. Jadilah mereka ini sewa lagi apartemen di kawasan Kalibata City, tepatnya di Tower Ebony lantai 16 untuk naruh kopernya doang. Jadi tempat transit aja gitu loh. Yang lebih mengejutkan adalah kedua pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Rinaldi Harley Wismanu ternyata memindahkan potongan tubuh korban dari apartemen Pasar Baru ke apartemen Kalibata City menggunakan taksi online. Play. Bayangin ya, bisa bayangin nggak sih? Itu yang jadi mas-mas taksinya itu pasti kan ada adegan yang bantu-bantu ngangkatin koper si mayat ya kan. Jadi dibuka bagasi kan dia bantu gitu loh untuk ngangkat. Tapi si sopirnya nggak ngerti isinya apa aja. Serem. Sementara itu di tanggal 9-nya pihak keluarga ini udah nyari-nyari nih. Jadi di mana keberadaan Rinaldi? Dan mereka bikin laporan orang hilang karena biasanya si Rinaldi ini selalu berkabar gitu loh. Tapi pada saat tanggal 9 itu di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas. Yang menurut mereka Rinaldi ini nggak biasanya seperti itu. Sementara si pelaku sudah naruh koper di dalam kamar, mereka akhirnya balik kontrakan buat nyiapin lobang. Jadi mereka nih udah keluar nih dari taksi online-nya, mereka udah naik ke atas aman, ditaruhlah itu koper di dalam kamar. Nah mereka tuh akhirnya balik buat nyari kontrakan, buat nyiapin lubang gitu loh. Mayatnya itu kan udah beberapa hari kan ya, terus itu dimutilasi, berdarah-darah, pastilah membusuk kan. Jadi pembusukannya itu pasti udah sangat cepat lah. Dan itu akhirnya menghasilkan bau busuk yang sembriwing kemana-mana sampai keluar-keluar kamar dan di semua orang yang tinggal di lantai 16 itu semuanya keganggu gitu loh. Nah akhirnya mereka ngelaporlah ke pihak gedung bahwasannya ada bau busuk banget nih di lantai 16, tolong dicek Pak ya. Nah dicek kan, ya pantesan bau, isinya aja begitu kan. Geger lah ini satu apartemen. Polisi akhirnya datang. Nah, polisi datang dan dilacaklah itu lewat CCTV ini. Ini siapa ini yang bawa koper-koper ini ya? Dan ketangkeplah mereka di kontrakan mereka yang ternyata baru disewa pada tanggal 14 September. Ditemuinlah di sana udah ada lubang dalam banget yang ada di belakang rumah. Jadi itu udah tinggal dimasukin aja. Cuma mereka ini kurang gercep lah. Nah, ketangkep deh. Karena mereka ini pembunuhan berencana, jatuhnya mereka dapat hukuman mati lah. Nah, oke, begitu aja. Kisah kali ini cukup singkat karena video yang pertama itu cukup panjang ya. Saya nggak tahu kalian itu sukanya video yang panjang atau pendek. Jadi ini saya bikin yang pendek. Mungkin next saya bikin yang panjang lagi. Terus saya selang-selingin nggak tahu. Tapi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subrek sama tombol green. Jangan lupa subrek sama tombol green.